Perkenalkan, saya Zahra Velia dengan NPM 2075273. Dan saya Nur Hidayah dengan NPM 207520061. Di sini kami akan mempresentasikan tugas terstruktur audit dengan materi, materialitas, dan resiko audit. Di sini saya akan menjelaskan tentang materialitas. Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya dapat mengakibatkan perubahan atas pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah saji tersebut. Lalu ada konsep materialitas. Konsep ini berkaitan dengan seberapa salah saji yang terdapat dalam asersi dapat diterima oleh auditor agar pemakai laporan keuangan tidak berpengaruh oleh besarnya salah saji tersebut. Lalu ada konsep risiko audit. Konsep risiko audit ini berkaitan dengan risiko kegagalan auditor dalam mengubah pendapatnya atas laporan keuangan yang sebenarnya terisi salah saji material. Yang pertama ada materialitas pada tingkat laporan keuangan. Besarnya salah saji minimum dalam suatu laporan keuangan yang cukup penting sehingga membuat laporan keuangan menjadi tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Lalu yang kedua ada materialitas pada tingkat saldo akun. Minimum salah saji yang biasa ada pada suatu saldo akun yang dipandang sebagai salah saji material. Ada pula 3 tingkat nilai materialitas. Yang pertama, tidak material. Kesalahan penyajian dapat terjadi tetapi salah saji tersebut tidak mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna laporan keuangan. Lalu yang kedua ada material tetapi tidak mempengaruhi keseluruhan penyajian laporan keuangan. Kesalahan penyajian dapat mempengaruhi keputusan seorang pengguna laporan keuangan, tetapi secara keseluruhan laporan keuangan tetap disajikan secara wajar dan tetap dapat digunakan, atau salah saji tersebut tidak memiliki pengaruh menyeluruh kepada kewajaran laporan keuangan karena dampaknya hanya terjadi pada akun tersebut. Lalu yang ketiga sangat material sehingga mempengaruhi kewajaran penyajian seluruh laporan keuangan. Yang dimaksud dengan salah saji sangat material terhadap keseluruhan pelaporan keuangan adalah apabila salah saji tersebut secara nilai sangat material atau mempunyai pengaruh secara luas terhadap akun atau laporan keuangan tersebut. Teknik materialitas. Perencanaan audit, auditor membuat pertimbangan-pertimbangan tentang ukuran kesalahan penyajian yang dipandang material. Pertimbangan-pertimbangan tersebut menyediakan suatu dasar untuk menentukan sifat, saat, dan luas prosedur penilaian resiko, mengidentifikasi dan material, menilai risiko kesalahan penyajian material, menentukan sifat, saat, dan luas prosedur audit lanjutan. Ruang lingkup materialitas. Standar audit ini berkaitan dengan tanggung jawab auditor untuk menerapkan konsep materialitas dalam perencanaan dan pelaksanaan audit atas laporan keuangan. SA 450 menjelaskan tentang bagaimana materialitas diterapkan dalam mengevaluasi dampak kesalahan penyajian yang teridentifikasikan dalam suatu audit dan kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi.
jika ada terhadap laporan keuangan. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan materi contoh materialitas. Contohnya yaitu jumlah yang material dalam laporan keuangan entitas tertentu mungkin tidak material dalam laporan keuangan entitas lain yang memiliki ukuran dan sifat yang berbeda. Maka, auditor dapat menyimpulkan bahwa tingkat materialitas akun modal kerja lebih rendah dari perusahaan yang berada dalam situasi bangkrut bila dibandingkan dengan suatu perusahaan. Materialitas dalam konteks audit. Kerangka pelaporan keuangan seringkali membahas konsep materialitas dalam konteks penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Walaupun kerangka pelaporan keuangan mungkin membahas materialitas dengan menggunakan istilah yang berbeda-beda, kerangka tersebut secara umum menjelaskan bahwa 1. Kesalahan penyajian, termasuk penghilangan dianggap material bila kesalahan penyajian tersebut secara individual atau agregat diperkirakan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil berdasarkan laporan keuangan oleh pengguna laporan keuangan tersebut. 2. Pertimbangan tentang materialitas dibuat dengan memperhitungkan berbagai kondisi yang melingkupinya dan mempengaruhi oleh ukuran atau sifat kesalahan penyajian atau kombinasi keduanya. 3. Pertimbangan tentang hal-hal yang material bagi pengguna laporan keuangan didasarkan pada pertimbangan kebutuhan informasi keuangan yang umum yang diperlukan oleh pengguna laporan keuangan sebagai suatu grup kemungkinan dampak kesalahan penyajian terhadap pengguna laporan keuangan individual tertentu yang kebutuhannya beragam tidak dipertimbangkan. Pengertian risiko audit. Risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Risiko audit digolongkan menjadi dua, yaitu 1. Risiko audit keseluruhan, yaitu yang berkaitan dengan laporan keuangan sebagai keseluruhan atau sesuai dengan definisi risiko audit yang disajikan di atas. 2. Risiko audit individual, yaitu berkaitan dengan setiap saldo akun individual yang dicantumkan dalam laporan keuangan. 3 unsur risiko audit. Terdapat 3 unsur risiko audit. 1. Risiko bawaan. Risiko bawaan adalah kerentaan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material dengan asumsi bahwa tidak terdapat kebijakan dan prosedur pengendalian intern yang terkait. 2. Risiko pengendalian. Risiko pengendalian adalah risiko terjadinya salah saji material dalam suatu asersi yang tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian intern entitas. 3. Risiko deteksi adalah risiko sebagai akibat auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Selanjutnya yaitu hubungan antara materialitas, risiko audit, dan bukti audit. 1. Jika auditor mempertahankan risiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. 2. Jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, risiko audit menjadi meningkat. 3. Jika auditor menginginkan untuk mengurangi risiko audit, auditor dapat menempuh salah satu dari 3 cara berikut, yaitu menambah tingkat materialitas sementara itu mempertahankan jumlah bukti audit yang dikumpulkan, menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan, sementara itu tingkat materialitas tetap dipertahankan. Dan yang terakhir, menambah sedikit jumlah bukti audit yang dikumpulkan dan tingkat materialitas secara bersama-sama. Baiklah, demikianlah materi yang dapat kami sampaikan mengenai materialitas dan risiko audit. Jika terdapat kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.